Ada satu gereja bahkan di Eropa yang dia menarik saham-sahamnya di Google karena dia tahu Google ini ada YouTube-nya dan YouTube-nya itu ada dalam tanda kutip pornografinya. Ya. Iya. Jadi seetis itu gitu loh. Saya pernah punya klien non-muslim tapi dia tahu bahwa saham yang A ini dia berafiliasi dengan perusahaan tertentu, ujung-ujungnya dia punya pabrik senjata, diurut gitu loh sama dia, diurut-urut. Nah dia nggak mau tuh berinvestasi di perusahaan ini karena setelah diurut-urut, diinvestigasi dia ada hubungannya sama pabrik senjata. Halo kawan bisnis semuanya, selamat datang di Investalk bersama saya Cindy Claudia. Tentunya kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu Mas Gusnul. Beliau adalah salah satu financial planner dari Juara Keuangan. Langsung aja kita sambut Mas Gusnul. Ya, halo semuanya, halo Claudi. Halo Mas, mungkin di sini teman-teman belum ada yang terlalu kenal atau mungkin ada yang kenal, mungkin baru kenal juga. Boleh disapa untuk Investalk semuanya, belum tahu mungkin latar belakang atau kesibukannya Mas Gusnul apa sih? Ya, thank you Claudi dan halo kawan Investalk semuanya. Nama saya Gusnul dan seperti tadi Claudi bilang ya, saya aktif sebagai financial planner dan financial advisor di Juara. Jadi aktivitasnya sehari-hari ya ketemu klien buat ya ngasih nasihat finansial lah ya, karena sekarang banyak yang butuh nasihat kayaknya tentang duit. butuh banget. Butuh nasihat dan duitnya juga. Duitnya juga ya bener sih, karena kalau misalkan dinasihatin tentang duitnya nggak ada kan percuma juga ya. Percuma. Betul sekali Mas. Langsung aja ya mungkin Mas ya, di sini kita pengen tahu nih apa sih investasi syariah itu dan gimana cara membedakannya dari investasi konvensional? Oke. Di investasi syariah sebenarnya fungsi investasinya sendiri sama dengan investasi konvensional. Ya, jadi tujuannya orang pingin untung, naruh dananya di situ agar berkembang kan. Nah, hanya aja yang mungkin beda dengan investasi konvensional, di investasi syariah itu ada hal-hal yang ada pagernya nih, ada yang nggak boleh dilakuin. Jadi ada hal-hal yang di investasi konvensional itu boleh dan ternyata nanti di investasi yang syariah itu nggak boleh. Tapi apapun itu tujuannya sebenarnya sama Claudi. Sama-sama cari untung, sama-sama pengen asetnya bertumbuh. Gitu. Sama aja ya ujung-ujungnya ya. Kalau secara ujungnya sama, cuman tata caranya yang beda nih. Contohnya gini deh, yang sederhana gitu ya. Kalau kita mau masak sesuatu gitu ya. Ujung-ujungnya kita pengen makan bakso misalnya. Sama aja sih bakso dengan daging yang halal dan yang nggak halal mungkin dicicip-cicipin bisa jadi sama. Tapi ternyata yang satu dagingnya nggak halal. Atau cara masaknya nih. Prosesnya beda ternyata. Dicicipin sebenarnya sama. Tapi cara masaknya ternyata beda. Nah itu yang sebenarnya kita mau bahas nih di investasi yang syariah. Mengapa investasi syariah itu semakin diminati sih? Adakah faktor mungkin faktor ekonomi atau religius yang mempengaruhi minat ini? Ya, faktor religius sih pasti ya, karena dari sisi definisinya sendiri investasi syariah itu kayaknya lekat dengan Muslim. Tapi ternyata gini Claudi, setelah kita kupas lebih dalam, investasi syariah itu sebenarnya sebelumnya itu udah banyak dilakukan oleh bahkan di agama-agama yang selain Muslim. Saya lebih suka ngebahasnya adalah investasi syariah ini adalah investasi yang ethical dan kayak social responsible investment gitu. Contohnya gini deh, di investasi syariah itu yang tadi saya bilang di awal, itu nggak boleh ada faktor kayak yang mungkin Claudi pernah dengar ya tentang riba, horor gitu ya, atau mungkin spekulasi. Nah itu kan nggak boleh ada di investasi yang syariah. Nah contoh deh gini, kalau misalkan Claudi minjem duit ke saya gitu, pengennya duitnya dibalikin sesuai yang dipinjem atau ada tambahan, pengennya. Misalnya minjem 1 juta nih, minjem 1 juta, Claudi pinjem ke saya gitu ya. Pengennya balikinnya utang itu 1 juta aja atau ada lebihnya? Aku pinjam ke Mas, sebenarnya ya udah balikinnya 1 juta aja sih. Kalau misalnya dibalikinnya ada lebih berarti namanya kasih bunga kan? Nah,
Kira-kira Riba kayak ya? gitu. Ujung-ujungnya riba. Tapi secara etis dulu deh, secara etis dulu. Kita sebagai manusia pengennya kalau minjem duit kan lagi butuh, ya kan? Iya, Ya baliknya ya segitu yang sesuai dipinjem. iya. Ya, makanya secara etis kegiatan pinjam uang itu ya dibalikinnya sesuai dengan yang dipinjam karena pengennya kan tolong menolong. Mm-mm. Zaman kemudian berkembang secara bisnis, kemudian ada kegiatan pinjam meminjam yang secara pengembalian harus ada lebihnya. Nah kemudian itu di ekonomi syariah itu kita sebut sebagai riba tadi. Nah itu antara lain yang membedakan investasi syariah kemudian nanti dengan yang konvensional. Ada hal-hal yang di investasi syariah dipandang tidak etis sehingga dilarang gitu loh. Kenapa diminati? Karena sebenarnya orang itu suka yang sesuai dengan hatinya kan. Nah di investasi syariah itu ada hal-hal yang dia nggak over speculate gitu, nggak ada hal-hal yang spekulasinya terlalu besar sehingga secara hati nurani itu orang lebih suka sebenarnya gitu ya. Nah faktanya memang di investasi syariah ini karena kata-katanya ada syariahnya itu rasanya kok hanya buat muslim aja gitu kan. Padahal semua orang itu nggak masalah kok mereka punya investasi syariah. Contoh lain Claudi, kalau kita bahas tentang saham syariah misalnya, investasi di saham syariah, Iya. yang dibatasi di saham-saham syariah itu antara lain adalah rasio hutang emitennya. Jadi itu dicek tuh rasio hutangnya itu harus di level tertentu. Nggak boleh tuh dia masuk di pilihan emiten saham syariah kalau misalkan utangnya terlalu gede. Yang kedua tentunya adalah tentang scope of work atau bisnisnya si emiten itu sendiri. Saya pernah punya klien gitu yang dia nggak mau berinvestasi di sebuah perusahaan karena dia tahu perusahaan ini dia berhubungan dengan satu kegiatan yang dilarang. Dan mungkin Claudia juga pernah baca itu ada satu gereja bahkan di Eropa yang dia menarik saham-sahamnya di Google karena dia tahu Google ini ada YouTube-nya dan YouTube-nya itu ada dalam tanda kutip pornografinya. Iya. Jadi seetis itu gitu loh. Nah walaupun luas obrolannya, tapi seseorang itu bisa memutuskan gitu buat saya nggak mau investasi di sini karena dia berafiliasi dengan kegiatan tertentu, bisa segitunya. Nah, investasi syariah juga sama. Dalam paling nggak dua hal lah kalau di Indonesia ini. Pekerjaannya atau skup bisnisnya dia tidak berhubungan dengan sesuatu yang ribawi. Contoh saham-saham bank konvensional udah pasti nggak masuk di pilihan saham syariah. Iya. Yang kedua, tadi rasio hutang itu. Rasio hutang itu pasti diukur beda dengan saham yang lainnya. Itu semua kita bisa beli, tapi kalau di saham syariah rasio hutangnya pasti dicek. Kira-kira gitu. Iya, karena yang seperti saya tahu juga mungkin karena saya juga masih awam ya, nggak terlalu tahu tentang syariah gitu. Aku awalnya juga mikirnya, oh mungkin itu cuma bisa untuk umat muslim, mungkin yang non muslim nggak bisa. Ternyata bisa juga ya. Bisa juga dan bisa banget. Bisa banget. Jadi kawan Visto misalnya mau saham syariah bisa langsung aja memulai saham syariah dari sekarang. Bisa jelasin nggak sih Mas lebih dalam tentang spekulasi dalam investasi konvensional dan bagaimana itu bisa dihindari dalam investasi syariah? Oh iya, ya memang faktor spekulasi itu jadi hal yang dihindari di investasi syariah ya. Sederhana aja, saya pakai analogi aja. Claudi kalau misalkan menjual dan membeli sesuatu, barangnya kan harus dimiliki dulu sebelum dijual ke orang lain. Benar. Ya kan, contoh gelas yang ada di depan ini, misalkan saya beli dulu barang itu, gelas ini, baru kemudian saya jual ke Claudi. Harganya saya naikin nggak masalah gitu kan. Nah, di antara praktek spekulasi yang bisa muncul itu adalah ketika kita menjual sesuatu, tapi barangnya kita belum beli, kita belum memiliki gitu loh. Nah, praktek itu kan umum, awam maksudnya biasa gitu di praktek investasi yang konvensional gitu ya, kayak produk-produk derivatif mungkin ya option atau teman-temannya gitu kan
memungkinkan untuk kita menjual sesuatu padahal kita belum miliki. Nah, investasi syariah itu menghindari itu. Jadi udah jelas nggak boleh tuh praktek kita membeli sesuatu yang kita belum miliki ke orang lain gitu. Jadi saya pikir sih secara etis, balik lagi ya, secara etis kita kan nggak etis gitu kan kalau kita menjual barang yang kita belum punya gitu. Makanya tadi nggak harus menjadi seorang muslim gitu untuk kita bisa punya investasi yang syariah. Iya. Ya cukup menjadi seorang yang etis aja. Berarti harus beretis. Beretika gitu. Cukup menarik ya perbincangan tentang investasi syariah. Mungkin selain itu soal tadi kita berbicara tentang investasi syariah, instrumen investasi syariah yang tersedia di pasar nih Mas, itu bagaimana sih cara kerjanya dari masing-masing tersebut? Oke, mungkin kita sebutin dulu ya beberapa yang akrab di masyarakat. Investasi yang kita kenal yang umum ya, yang financial kayak saham, obligasi atau reksadana, itu semua udah ada versi syariahnya. Iya. Ya kita coba kupas dari saham lah misalnya. Tadi kita udah bahas ya. Sahamnya harus saham yang gimana, yang rasio utangnya tertentu, kemudian nggak boleh bisnisnya di bisnis tertentu yang dilarang gitu ya. Kemudian kalau reksadana gimana? Sama aja, reksadana juga kayak begitu. Nah mungkin yang unik ini adalah obligasi. Ya obligasi kalau kita kenal obligasi konvensional itu kan bentuknya seperti surat hutang ya. Iya. Kalau di syariah itu ya ada modifikasinya. Secara fungsi itu sama dengan yang konven. Ya kita investasikan sejumlah uang kemudian nanti dapat kupon secara teratur. Hanya aja kuponnya itu di obligasi syariah atau yang kita sering kenal sebagai sukuk itu bentuknya adalah sewa. Nah ini salah satu cara dalam tanda kutip ya memodifikasi agar secara akad jadi diperbolehkan. Ya, analogi lagi boleh nggak? Boleh banget. Gini, kalau seseorang itu sudah menikah, tentunya ada hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan, yang itu nggak boleh dilakukan sama orang yang belum menikah. Ya, contoh, misalnya, kalau saya pegang tangan istri saya, secara hukum, norma, etika, ya belum boleh kalau misalkan waktu itu kami belum menikah. Tapi karena udah jadi istri saya, boleh saya pegang tangannya. Ya, nah, jadi apa dong yang membedakan? Sama-sama pegangan tangan, tapi ketika saya belum married, saya nggak boleh nih pegangan tangan. Pas udah married, jadi boleh. Padahal sama-sama pegangan tangan. Oh kita jadi bahas ke sana ya. Namanya juga analogi kan? Iya nggak apa-apa, bebas. Bebas ya. Bebas. Nah investasi syariah juga begitu. Ujung-ujungnya kelihatannya itu sama, tapi ternyata dapurnya beda nih. Nah kalau balik lagi ke pernikahan tadi, apa sih yang bikin pegangan tangan saya tadi itu jadi boleh? Pernah dengar istilah akad nikah kan? Pernah. Artinya mekanismenya tahu ya? Tahu. Ada mungkin perjanjian nikah whatever gitu. Iya. Setelah itu jadi boleh. Iya. Ya kan? Nah, sama seperti investasi syariah juga ada sesuatu yang dimodifikasi yaitu akadnya. Perjanjiannya ada yang diatur sedemikian rupa sehingga jadi boleh. Tapi kelihatannya sama nggak di ujungnya? Sama aja. Sama-sama cari untung, sama-sama menginvestasikan uang. Gitu. Jadi balik lagi investasi syariah ini sebenarnya lebih ke etis sih, Claudi. Kurang lebih sama lah ya, yang penting cuma beda itunya aja ya. Jadi ada level etika tertentu. Nah ini level etikanya lebih tinggi. Jadi kita nggak bilang nggak etis juga. Ya jadi yang syariah ini etikanya lebih diperhatikan lah. Ada gak sih perbedaan dalam cara memilih saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional? Ini saham ya berarti ya? Iya, Okay. saham. Kalau saham simpel sih sebenarnya sekarang semuanya dipermudah karena udah ada yang namanya daftar efek syariah. Ya apalagi kalau di aplikasi di investasiku juga ada ya filternya gitu ya. Kalaupun nggak ada kan tinggal cari di Google gitu ya. Apakah perusahaan ini emiten ini masuk di kategori emiten yang syariah
efek yang syariah apa enggak. Apa enggak? Jadi kita tinggal search aja sebenarnya. Kadang-kadang memang ada beberapa orang yang dia strict gitu sama dirinya sendiri. Saya nggak mau punya saham, tapi saham ini nanti dia dikelola untuk kegiatan yang nggak sesuai dengan moral saya gitu. Bahkan Claudie, saya pernah kalau dianggap bahwa ini hanya untuk yang muslim ya, saya pernah punya klien non muslim, tapi dia tahu bahwa saham yang A ini dia berafiliasi dengan perusahaan tertentu, ujung-ujungnya dia punya pabrik senjata, diurut gitu loh sama dia, diurut-urut. Nah dia nggak mau tuh berinvestasi di perusahaan ini karena setelah diurut-urut, diinvestigasi dia ada hubungannya sama pabrik senjata. Simpelnya dia nggak mau nge-support perang lah gitu ya, karena kan kalau senjata kan ujung-ujungnya perang kan. Iya benar. Gitu. Segitunya. Ada korelasinya lah ya. Ada korelasinya gitu. Jadi nggak sekedar sahamnya cuan apa enggak gitu. Dia tahu saham yang dia pilih ini mungkin akan cuan, tapi dia nggak mau karena di belakangnya ada sesuatu yang dia nggak nyaman di hatinya. Gitu. Oke, tadi ngomongin saham konvensional, kita langsung aja ke tantangannya nih Mas Gusnul. Ada gak sih tantangan dan potensi investor yang ingin berinvestasi syariah di Indonesia? Ujung-ujungnya edukasi. Edukasi ya, ujung-ujungnya edukasi. Karena banyak yang belum tahu tentang saham syariah atau investasi syariah ini. Potensinya gede karena memang ujung-ujungnya tentang ketidaktahuan orang tentang saham syariah atau investasi syariah itu aja. Jadi ya mungkin momen kayak sekarang ini waktunya kita beritahukan. Pertama, yang mungkin paling krusial itu adalah bahwa ini bukan untuk muslim aja, karena itu krusial banget tuh. Benar. Kalau kita lihat emiten-emitennya, ya sama aja, emiten-emiten kita kenal juga. Ya, daftar efeknya itu juga. Cuman mungkin banyak yang belum tahu bahwa oh ini ternyata yang ini syariah, yang itu enggak. Itu yang pertama. Kalau ngomongin tadi potensi ya. Iya. Potensi juga ya. Potensi gini, kalau misalkan investornya udah mulai banyak di satu saham atau di investasi kayak sukuk, tentunya support dari regulator, dari mungkin pengembang. Sekarang yang jadi masalah kadang-kadang ya, kalau misalkan belum banyak investornya di investasi syariah, itu support kayak di pengembangan aplikasi itu jadi nomor 2 kan, ya. Kemudian beberapa fasilitas juga mungkin di nomor 2 kan. Beruntungnya sejak pemerintahan yang kemarin, Kiai Ma'ruf ya, wakil presiden kita yang kemarin, itu sudah memimpin sendiri komunitas ekonomi syariah. Ya, jadi pengembangan ekonomi syariah itu sudah sangat diperhatikan di pemerintahan yang sebelumnya. Dan bahkan dibentuk juga kemarin ada namanya KNEX ya, Komite Nasional Ekonomi Syariah. Jadi komite itu memang khusus membahas ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Jadi nggak cuman investasi ya. Tentunya asuransi juga masuk di situ, kayak pegadaian juga ada di situ, wakaf, macam-macam. Ya, satu hal saya bahas tentang kata wakaf misalnya ya, mungkin asing gitu, wakaf itu apa gitu. Padahal kalau kita sering dengar kata endowment, ya itu lebih akrab mungkin di telinga orang. Tapi karena di ekonomi syariah sebutannya harus istilah-istilah yang asing. Jadi kita sendiri yang ngedengarnya menjadi asing. Padahal itu hal yang biasa. Itu Claudie. Ya intinya sih potensinya besar asal edukasinya juga selaras gitu ya. Iya, tapi emang susah juga ya Mas Gusnul untuk kayak membedakan emiten-emiten yang ada hubungannya dengan yang tadi kita bicarain atau enggak gitu. Mungkin afiliasinya kemana? Iya, gitu itu saya juga masih bingung sih yang membedakan secara spesifik dan detailnya gimana. Mungkin kalau kaum awam atau yang belum memulai investasi juga bingung ya. Tapi so far sejauh ini kita udah ngomongin banyak banget tentang investasi syariah itu apa. Mungkin nanti kalau di lain waktu ada kesempatan kita bisa ngomong lebih dalam lagi tentang investasi syariah ya. Atau kan Visto semuanya buat yang mungkin udah tahu atau belum tahu bisa juga komen di kolom komentar. Kali aja mungkin ada masukan nanti kita mau ngobrolin apa gitu. Yes.
Mungkin itu aja ya Mas ya. Sebelum kita tutup, mungkin apa ada saran buat Konvisto semuanya di sini buat yang mau berinvestasi syariah Mas? Oke, yang jelas Konvisto untuk bisa berinvestasi syariah, yang pertama di investasiku, ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, tadi seperti kalau dibilang, kalau kita nggak tahu ini syariah atau belum syariah, simple. Banyak website, banyak tinggal googling aja untuk kita bisa tahu apakah investasi ini, emiten ini kalau saham ya itu udah syariah apa belum. Yang jelas banyak sekali sumber-sumber yang kita bisa akses sekarang ini untuk bisa memberitahu kita apakah atau bagaimana kita bisa berinvestasi di investasi yang syariah. Oke Mas Gusnul, kalau misalnya Konvisto mau reach out Mas Gusnul, boleh mungkin Mas Gusnul kasih tahu infonya Instagram atau ada informasi tambahan dari Mas Gusnul tersendiri. Oke, ya. Kalau mau ngobrol sama saya tentang investasi syariah dan segala-segala yang berbau ekonomi syariah, boleh reach out di Instagram saya di Gusnul Pribadi, dan juga tentunya teman-teman boleh follow juga Instagram Jadi Juara. Terima kasih Mas Gusnul untuk waktunya, sudah menyempatkan waktu di investasiku, di Investalk, dan terima kasih juga untuk Konvisto semuanya yang sudah nonton kita semua. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi lebih dalam tentang investasi syariah. Oke, langsung aja Konvisto, jangan lupa untuk mendownload aplikasi investasiku di App Store ataupun di Play Store, dan jangan lupa juga untuk kalian bisa mengakses aplikasi investasiku di aplikasi CNBC dalam menu My Investment. Dan jangan lupa juga untuk selalu saksikan trading idea setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 live di YouTube dan Instagram Live. Nah, supaya nggak ketinggalan info juga Konvisto semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam investasiku for better tomorrow. Dadah. Ada satu gereja bahkan di Eropa yang dia menarik saham-sahamnya di Google karena dia tahu Google ini ada YouTube-nya, dan YouTube-nya itu ada dalam tanda kutip pornografinya. Ya. Iya. Jadi seetis itu gitu loh. Saya pernah punya klien non-muslim, tapi dia tahu bahwa saham yang A ini dia berafiliasi dengan perusahaan tertentu, ujung-ujungnya dia punya pabrik senjata, diurut gitu loh sama dia, diurut-urut. Nah dia nggak mau tuh berinvestasi di perusahaan ini karena setelah diurut-urut, diinvestigasi dia ada hubungannya sama pabrik senjata.